Ya, shalom buat saudara-saudaraku terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi. Sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa melingkupi saudara-saudara semua dimanapun berada. Hari ini saya ingin sharing sedikit ya. Saya baru saja pulang dari pelayanan, mengunjungi beberapa saudara seiman yang baru menerima Tuhan. Dan memang tadi ada dua keluarga yang saya kunjungi. Ada satu hal yang bisa kita sharingkan bersama. Jadi memang dua keluarga tadi yang saya kunjungi ada satu sedikit katakanlah pergumulan di dalam hidup mereka, dan mereka butuh penghiburan dan kekuatan. Akhirnya saya menemukan satu penguatan di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan kita adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Memang ya, kalau kita rasakan kehidupan itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Kadang-kadang kita harus menghadapi rintangan dan cobaan yang mampu menggoyahkan iman kita. Segala persoalan yang menghantam akan memaksa kita untuk kadang-kadang untuk menyerah dan putus asa. Nah, saat-saat itulah penghiburan sangat kita butuhkan ya, untuk menyejukkan hati dan menambah semangat agar terus berjuang di dalam Tuhan. Dan penghiburan yang sejati hanya akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus melalui hati yang setia dan takut akan Tuhan. Jadi di dalam pergumulan dan penderitaan, sebagaimana tadi saya menyaksikan sendiri saudara-saudara seiman yang baru menerima Tuhan, banyak menceritakan pergumulan mereka, dan mereka memang butuh penghiburan, butuh penyemangat. Dan Tuhan kita selalu setia memberikan penghiburan. Penghiburan dan pemulihannya akan mengalir terus menerus ya, sampai kita benar-benar pulih dan berhasil melewati masa-masa sulit. Penghiburan dari Tuhan akan memampukan kita untuk semakin bertumbuh ya, dan berakar di dalamnya. Ketika kita sedang melalui hari-hari yang sulit itu, jadi kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Maka datanglah pada Tuhan Yesus. Berharaplah akan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan itu sendiri. Dan ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus, di mana selalu kita rasakan. Dan ingatlah akan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Maka saat ini pun akan sama ya, seperti saat mungkin di antara saudara-saudara ada yang mungkin mengalami letih lesu ya, ataupun mungkin ada yang lagi terbaring sakit atau apa ya, mungkin mengalami berbagai hal yang membuat rasa khawatir ataupun melemahkan kita. Sebagaimana tadi saudara seiman yang barusan saya kunjungi, dan jangan lelah untuk berseru kepada Tuhan, dan jangan bosan untuk menantikan janjinya. Kesusahan saat ini itu akan berlalu, dan sukacita sudah menunggu untuk menggantikannya. Jadi penghiburan dari Tuhan itu akan membangkitkan kembali semangat kita untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Jadi saudaraku yang terkasih, sebagaimana firman Tuhan katakan ya, itu sangat luar biasa. Tadi barusan saya membuka satu penguatan ya, di dalam firman Tuhan itu di 2 Korintus 1 ya, ayat 3-4, yaitu tentang sumber kekuatan dan penghiburan.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Itu saya ambil dari firman Tuhan ya di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Haleluya. Jadi kekuatan dan penghiburan itu merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan dalam itu kalau kita benar-benar menghidupkan ya dalam diri kita, menjadi rema dalam hidup kita, firman Tuhan itu merupakan dasar kita untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Namun dalam sebuah kenyataan ya tadi yang baru saya lihat, memang kita melihat saudara-saudara tadi mengalami pergumulan ya, ada yang lagi dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan perekonomian yang kurang memadai ya. Jadi mari kita bersyukur ya bagi kita-kita yang masih diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan. Mari kita bersyukur. Mungkin jika saat ini ya Tuhan masih mengizinkan kita sebagai orang pengikut Kristus ya, sebagai anak-anak Tuhan masih bisa memiliki Alkitab atau firman Tuhan. Jadi membaca dan mendengarkan khotbah itu juga yang menjadi apa ya, yang bersumber dari Alkitab itu yang menjadikan kita penguatan juga. Jadi apa yang terjadi jika hal yang terjadi, katakanlah kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, maka dari mana kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan? Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus sebagai respon ya terhadap berita yang didengar jemaat sudah mulai mengalami perubahan ya. Jadi surat 2 Korintus yang kita bacakan tadi ini juga memberikan penghiburan kepada jemaat agar mengetahui bagaimana situasi yang pernah dialami Paulus dalam pelayanannya. Jadi dalam bagian 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 ini merupakan bagian di mana Rasul Paulus sedang memuji Tuhan. Dalam pujian tersebut Rasul Paulus juga menyatakan konsep imannya tentang pribadi dan karya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi memuji Tuhan itu penting ya. Namun dalam pujian tersebut pastikan kita memuliakan pribadi Tuhan. Fokus kita pada Tuhan Yesus dan menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pujian tersebut Rasul Paulus menyatakan bahwa Bapa sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Jadi Bapa adalah pribadi yang penuh belas kasihan ya. Paulus mengenal pribadi Bapa Tritunggal ya, Allah Tritunggal sebagai pribadi yang penuh belas kasihan. Jadi tentang kemurahan Bapa ya, belas kasihan Bapa, inilah yang memberikan keyakinan Paulus bahwa dalam diri Tuhan Yesus itu ada kekuatan dan penghiburan. Ini luar biasa, istimewa sekali. Jadi ini menunjukkan ada apa ya, dalam sebuah katakanlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menunjukkan ada seorang pribadi yang dikenal ya, yang luar biasa, yang selalu memberikan kita itu kekuatan dan penghiburan. Jadi kalau kita memahami di sini, kita akan tahu bahwa betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah itu. Oleh karena itu, bagaimana pengenalan kita akan pribadi Allah Tritunggal yang memberikan konsep kepada diri kita, pribadi lepas pribadi, ketika kita percaya kepada Dia. Jika pengikut Kristus, katakanlah orang Kristen berpikir Allah adalah Allah yang kejam,
maka kita pasti punya konsep tidak mungkin mendatangi pribadi yang kejam untuk mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Jadi mengenal Allah, mengenal Tuhan yang benar, mengenal Bapa, maka manusia mengenal dirinya. Jadi mengenal Allah Tritunggal berarti manusia bisa mengenal dirinya. Dan mengenal diri maka kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi jika kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita sembah, maka pengenalan kita akan Allah pasti berbeda dengan mereka ya. Dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi jika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, maka kita sadar siapa kita. Dan jika kita tahu siapa diri kita, kita sadar siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah itu dibarengi juga pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Artinya apa? Artinya jika kita tahu bahwa Allah yang Maha Kudus, maka kita sadar kita orang berdosa. Dan jika kita tahu Allah Maha Kasih, maka kita sadar butuh pengampunannya. Dan jika kita tahu Allah Maha Adil, maka kita sadar untuk menyelesaikan dosa kita di hadapannya. Nah, Rasul Paulus memiliki pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan Allah itu penuh belas kasihan. Sehingga tanpa ragu ia menjadikan Tuhan Allah sebagai sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidupnya. Nah, pertanyaan besar dalam benak kita adalah mengapa banyak orang, ya katakanlah banyak orang Kristen ya justru gagal menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Maka disinilah orang Kristen harus mengintrospeksi diri. Bagaimana relasi pribadinya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika ada orang Kristen saat ada dalam pergumulan, terus mereka datang kepada bukan datang kepada Tuhan ya, tetapi malah melalui datang kepada setan atau melalui dukun atau melalui orang-orang yang dianggap pintar, atau bahkan datang ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat kuburan, ataupun ke tempat-tempat yang menurut dia itu mendatangkan kekuatan. Ini sangat disayangkan ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Jadi dalam kehidupan kita harus mengenal siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Tuhan kita. Jadi melalui persekutuan doa misalnya ya, kita akan tahu siapa itu Tuhan yang kita sembah. Jadi melalui persekutuan doa kepada Tuhan, baik pribadi maupun secara komunitas ya atau community, dan juga belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, baik secara pribadi maupun secara komunitas, dan persekutuan baik itu secara pribadi juga komunitas dalam kita belajar firman Tuhan, itu sangat penting. Jadi dalam pemikiran manusia itu ada prinsip kebutuhan ya. Prinsip ini mendorong manusia bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya, jika manusia lapar, maka ia butuh makan. Pun begitu jika manusia itu katakanlah miskin ya, ia butuh uang untuk kaya. Dan jika manusia menganggur, ia tetap pasti ya, ia butuh pekerjaan. Dan jika manusia itu sendiri ya butuh pasangan hidup katakan, tentu saja dia juga akan mencari pasangan hidup. Nah, konsep menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan
itu akan memperlihatkan bahwa manusia memang butuh Tuhan. Ya. Tetapi jika manusia tidak membutuhkan Tuhan, ini akan berbeda ceritanya. Maka konsep bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan tidak akan penting bagi mereka yang tidak membutuhkan Tuhan. Mereka akan pakai hikmat manusia. Mereka akan mengandalkan manusia. Padahal firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi mengenal Tuhan Allah yang kita sembah harusnya menjadi kebutuhan manusia. Karena ada banyak kebutuhan materi yang bisa membuat manusia itu hilang damai sejahtera. Tetapi jika manusia menjadikan Tuhan Allah, Yesus Kristus sebagai kebutuhan utama, maka langkah awal untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya itu dimulai dari Tuhan. Karena semua berkat datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan, ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, itu yang memampukan dalam menghadapi pencobaan. Rasul Paulus meyakini bahwa Bapa sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Artinya, hanya di dalam Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus saja ada penguatan dan penghiburan. Nah, pertanyaannya, lalu apa arti sesama kita orang Kristen ya dalam persekutuan atau di dalam gereja misalnya? Paulus juga menjadikan sesama rekan pelayanan sebagai rekan yang menguatkan dan menghibur. Artinya Paulus memiliki konsep bahwa sesama juga bisa dipakai Tuhan untuk apa? Memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, pertanyaan bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita sesama anak Tuhan, sesama pengikut Kristus sudah saling memberikan penghiburan? Sudah saling memberikan penguatan? Ini penting sekali untuk dijawab. Ya. Apakah kita sudah memberikan penguatan dan penghiburan dalam persekutuan, atau sebaliknya kita membanggakan diri kita menjadi orang yang ditakuti dalam persekutuan, atau membanggakan diri hanya dengan ilmunya, hanya dengan kata-katanya yang fasih, tapi tidak pernah menjadikan penguatan dan bahkan tidak ada buah di dalam hidupnya. Ini sangat disayangkan ya. Banyak karena ya yang terjadi seperti itu. Orang hanya membanggakan dirinya sendiri, tapi tidak pernah menjadikan hidupnya itu berbuah. Jadi setiap orang percaya dalam kehidupannya, bagi mereka yang menjadi pengikut Kristus, itu idealnya harus apa? Harus menjadi alat Tuhan ya untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Namun prinsip ideal ini ya itu justru kita bisa sering kadang-kadang bukannya saling memberikan penguatan dan penghiburan, namun malah sering menjadi batu sandungan, saling menggigit dan saling menjatuhkan. Jadi Rasul Paulus pernah mengatakan hal ini ya dalam Galatia 5 ayat 14 sampai 15. Itu mengingatkan agar sesama kita jangan saling membinasakan. Sehingga benarlah yang dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 4, bahwa tujuan Allah memberikan kekuatan dan penghiburan bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk boleh menguatkan sesama kita. Ya. Jadi misalnya orang minta pertolongan pada Tuhan, terus kita mengabaikan pertolongan sesama ya, itu sama aja nggak ada gunanya. Artinya orang itu sering berdoa minta tolong sama Tuhan, namun di sisi lain saat dia sudah dalam keadaan baik, terus ada tetangga kanan kiri misalnya atau teman yang jatuh, dia tidak memberi pertolongan, seolah-olah cuek. Jadi saudaraku yang terkasih, kata kekuatan dan penghiburan itu memiliki keterkaitan ya. Jadi kata penghiburan memiliki makna itu penguatan batin. Jadi
penghiburan sejati yang diberikan Tuhan ialah kekuatan secara batiniah dalam menghadapi cobaan. Lah, Rasul Paulus meyakini Allah adalah sebagai sumber kekuatan secara batiniah. Hal tersebut terbukti dari apa? Terbukti dari pengalaman dirinya yang banyak menghadapi cobaan. Jadi dalam 2 Korintus 11 ya, ayat 23 sampai 28 itu menjelaskan hal tersebut. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, ya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus ketika percaya kepada Kristus justru banyak pergumulan yang ia alami. Pergumulan yang dialami justru ia hadapi, dan keyakinannya ketika mampu menghadapi pergumulan tersebut karena kekuatan batinnya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, manusia kembali pada naturnya saat sedang berada pada titik kritis dalam hidupnya. Artinya apa? Saat saudara mungkin dalam keadaan enak, mungkin saudara lupa sama Tuhan. Saat saudara dalam keadaan mulus-mulus saja, mungkin saudara lupa bersyukur, bahkan lupa menyebut nama Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, seolah-olah dalam hidup saudara tidak ada Tuhan. Mengerikan sekali. Artinya manusia, ya, ketika dalam masa yang kritis, maka secara natur ia akan berteriak, ya, kepada pribadi yang ilahi. Begitu juga dengan orang Kristen atau pengikut Kristus. Secara ideal setiap orang yang percaya kepada Yesus itu selalu setia memanggil namanya. Namun realita menunjukkan bahwa banyak orang Kristen justru berteriak-teriak kepada Tuhan hanya saat-saat kritis dalam hidupnya. Ya, dia tidak pernah memanggil nama Tuhan di saat hidupnya enak-enak aja, ya. Ini mengerikan sekali. Jadi bagaimana kita disebut pengikut Kristus, disebut anak-anak Tuhan, tapi kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah bersyukur, tidak pernah bertaut, tidak pernah memanggil nama Tuhan baik dalam keadaan apapun. Para rasul kecuali Yudas Iskariot, ya, itu mengalami penderitaan dan aniaya. Namun mereka siap menerima keadaan tersebut. Pertanyaannya, di manakah kekuatan dan penghiburan yang diberikan Tuhan? Memang dalam fakta Alkitab, firman Tuhan, kita menemukan ada banyak fakta, ya, Tuhan mengubah keadaan orang-orang yang bergumul. Namun ada juga fakta di mana Tuhan tidak mengubah keadaan orang-orang yang bergumul, tetapi Tuhan mengubah hati orang-orang yang bergumul untuk apa? Untuk menerima dan menghadapi pergumulan tersebut.
Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini saya mendapatkan satu penguatan untuk diri saya, maka saya bagikan. Jadi saat tadi saya berkunjung pada saudara-saudara seiman yang baru menerima Tuhan, mereka butuh kekuatan dan penghiburan. Dan saat saya berikan beberapa firman Tuhan, saya sampaikan ke mereka, mereka semakin kuat. Dan tentu saja bukan hanya menghibur dengan kata-kata ya, tapi kita juga harus memberi kekuatan dan penghiburan secara nyata. Artinya apa yang mereka butuhkan, kita juga tidak boleh menutup mata untuk kita bantu dengan secara langsung. Artinya kita harus punya buah roh ya, dan bisa menjadi garam dan terang. Kita bisa menjadi saluran berkat untuk mereka. Karena memang tidak mudah ya bagi saudara-saudara kita yang baru mengenal Tuhan, apalagi di saat musim pandemi seperti ini yang secara ekonomi belum pulih betul. Tentu saja itu akan membawa dampak tersendiri. Dan kalau iman tidak kuat, terus kita tidak ada penghiburan dan kekuatan dari sesama saudara yang seiman, tentu saja kita akan merasa kesendirian ya, atau merasa terasing, atau mungkin merasa kesepian, atau mungkin merasa seperti tidak ada yang peduli. Namun saat kita datang memberikan kekuatan dan penghiburan dengan membagikan firman Tuhan dan juga dengan membagikan berkat kepada mereka, tentu mereka akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena sumber kekuatan dan penghiburan datang dari Tuhan, yaitu dengan kita membaca firman Tuhan. Jadi Tuhan yang kita sembah, Bapa surgawi kita, adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita di dalam satu nama Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan yang diberikan Bapa ialah secara batiniah, secara rohani. Bapa surgawi kita mengerti tentang anak-anaknya. Makanya jangan pernah berhenti untuk berharap pada Bapa surgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus, panggil namanya, berdoa di dalam namanya, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi untuk dapat merasakan kekuatan dan penghiburan ya, ingat, untuk merasakan kekuatan dan penghiburan tersebut, maka kita harus mengenal pribadi Tuhan Allah yang kita sembah, yang penuh belas kasihan, dan merasakan penyertaan Tuhan dalam menghadapi pencobaan maupun ujian. Jadi saya rasa itu aja saudaraku yang terkasih. Kiranya sharing sore ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa memberikan kekuatan ya buat kita pribadi lepas pribadi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini, firman Tuhan yang saya sampaikan ini tadi, bisa memberikan kekuatan buat kita pribadi lepas pribadi. Intinya sumber kekuatan dan penghiburan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai dan melingkupi kita sekalian. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kami bisa bersharing dan bisa sharing tentang firman-Mu, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang ada di dalam Engkau. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau sertai kami, dan Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, baik berkat kesehatan maupun berkat penghiburan, berkat sukacita dan damai sejahtera, juga berkat dalam kehidupan kami. Bagi mereka yang mungkin sakit, Engkau sembuhkan, yang mungkin masih lemah Engkau kuatkan, dan bagi mereka yang dalam pekerjaan mungkin masih ada kendala ataupun belum lancar, kiranya Engkau lancarkan dan Engkau cukupi semua kebutuhannya. Kiranya kasih karunia dan sukacita dari Bapa kita surgawi kita menyertai kita sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah menyampaikan firman-Mu untuk sharing sore ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat saudara-saudara dimanapun berada, dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap bertaut kepada Tuhan. Dan karena itulah hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kekuatan dan penghiburan.
Terima kasih buat saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Amin.